落羽刀给你，周贤也不例外。杜主，决定帮助飞升者势力，真的可以出手吗？这位乃神界至尊，天尊出一次手，免得北极圣皇了。太让我失望了！你目无圣皇。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 20. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai episode terbarunya. Kita dibawa kepada Jiang Li dan Paman Jianglan. Sesaat kemudian, Xin Yu pun datang untuk menemui mereka. Hal ini tentu saja membuat Jiang Li senang dan langsung saja memeluknya. Melihat wajah murung Xin Yu, membuat Jianglan paham kalau dia pasti sedang bermasalah terhadap hadiah pertunangannya. Xin Yu sudah mengirimkan daftar tersebut, tapi saat itu dirinya bertemu dengan Zhou Xian. Seharusnya keluarga Zhou sudah tahu kalau dirinya memberikan Hongmen Limbao kelas 1 sebagai hadiah pertunangannya. Tapi di wajah Zhou Xian saat itu sama sekali tidak ada kecemasan. Jadi Xin Yu merasa kalau leluhur Lei Feng memiliki sebuah rencana untuk mengatasi hadiah dirinya. Jianglan sempat berpikir kalau keluarga Zhou memberikan Lianju Lingbao, tapi hal itu terlalu berharga, jadi tidaklah mungkin Lei Fetian memberikannya. Xin Yu merasa kalau semua usahanya itu akan gagal di sini. Jianglan menenangkan Xin Yu karena tidak ada harta yang lebih berharga daripada Hongmen Limbao kelas 1. Jadi Jiang Fan pasti akan mengambilnya untuk memperkuat keluarga Jiang. Tapi melihat kepercayaan diri Zhou Xian, mungkin dia memang memiliki cara lain. Jianglan akan mencoba mencari tahu hal tersebut. Jika hal ini buruk, maka Xin Yu hanya memiliki dua metode, yakni Jiang Li harus menyatakan perasaannya kepada Xin Yu, dan kedua, Xin Yu harus memberitahukan tentang air mata jiwa. Dengan dua air mata jiwa di keluarga Jiang, hal itu merupakan keuntungan bagi kota Piaosu. Padernya, Xin Yu pun bisa sedikit lebih tenang. Xin berpindah kepada Jiang Fan, di mana dia masih menilai hadiah Xin Yu dan Zhou Xian. Hingga Jianglan dan Jiang Li datang mengunjunginya, di mana dia sangat yakin kalau Xin Yu seharusnya menjadi pemenang pada lamaran pernikahan ini. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menolaknya. Hanya saja Jiang Fan masihlah memikirkan hal tersebut, yang membuat Jianglan berpikir kalau hadiah Zhou Xian jauh lebih berharga daripada Hongmen Limbao kelas 1. Jiang Li berharap ayahnya itu bisa memikirkan perasaannya, karena Denny sangatlah mencintai Xin Yu. Dia bahkan rela datang ke alam dewa hanya untuk menikahi dirinya. Xin Yu hanyalah membutuhkan waktu 20.000 tahun untuk bisa naik ke alam dewa. Zhou Xian bahkan tahu akan hal tersebut. Jianglan menjelaskan betapa kerasnya perjuangan Xin Yu hingga bisa sampai kemari, dan semua itu hanya untuk menikahi Jiang Li saja. Jiang Fan akhirnya paham, tapi dia meminta pendapat mengenai Zhou Xian kepada putrinya. Bagi Lier, hanya Xin Yu saja yang dia cintai. Hal itu pun membuat ayahnya marah. Jianglan mencoba menyadarkan kakaknya karena ini merupakan pernikahan putrinya. Jadi sudah sewajarnya Jiang Li sendiri yang memilih suaminya. Karena Jiang Fan sedang marah-marahnya, Jianglan pun meladeninya dengan mengeluarkan pedang yang merupakan senjata untuk melindungi kota Piaosu. Kali ini dia menggunakannya untuk mengancam kakaknya sendiri. Untung saja Jianglan dapat menahan diri. Ia memberitahu mengenai air mata jiwa yang Xin Yu miliki, yang mana hal itu pun sempat membuat Jiang Fan terkejut. Karena bagaimanapun semua orang yang mengikuti lamaran ini menginginkan air mata jiwa yang Lier miliki. Begitu pula dengan Zhou Xian. Sedangkan Xin Yu rela berbagi air mata jiwa dengan Lier, yang mana ini sudah menandakan betapa tulusnya Xin Yu mencintai Lier. Jika Xin Yu berada di keluarga Jiang, maka bukan tidak mungkin kota Piaosu akan menjadi kota terkuat dari 8 keluarga. 落羽刀给你，周贤也不例外。杜主，将成为8大家族中最强的一个。 Jiang Fan pun mulai berpikir dan meminta mereka untuk memberikannya ruang. Jianglan berharap kakaknya tidaklah membuat kesalahan yang sama lagi. Jiang Fan paham dan mereka pun dirinya minta untuk meninggalkannya.
Bagi Jiang Fan, Hongmen Limbao kelas 1 memang sangatlah hebat, tapi dia sudah memiliki harta klan yakni Drak Yuan Liangzu. Sedangkan harta Josian cukup menarik juga. Kali ini Jiang Fan tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Dia bertemu dan istrinya untuk membahas kedua hadiah tersebut. Andai saja Jiang Fan dapat menjadi seorang dewa surgawi atau celestial, maka dia akan dapat melindungi keluarga Jiang. Tapi sekarang Le Tianju berjanji untuk melakukannya. Jiang Fan harus memikirkan hal ini dulu dengan Zhao Hao, di mana dia pun datang untuk menemui mereka. Jiang Fan akan berbicara berdua dengan Zhao Hao mengenai hadiah yang Josian berikan, di mana baginya ini bukanlah sebuah hadiah. Sedangkan bagi Zhao Hao, semua ini tergantung pada pendapat Jiang Fan sendiri. Ia pun tertarik mengenai terbukanya Gunung Tianzun dalam 1000 tahun lagi. Ternyata Le Tianju sendiri yang memberitahu mereka begitu Gunung Tianjun terbuka, maka Tianjun baru akan segera muncul. Le Tianjun sendiri yang berjanji siapapun yang dapat berjuang di Gunung Tianjun maka akan menjadi dewa surgawi. Bahkan dia sendiri yang akan membantu. Tawaran inilah yang membuat Jiang Fan bingung. Terlebih lagi sudah sangat lama Gunung Tianjun terbuka dan itu pun hanya untuk menjaga keseimbangan dunia dewa. Kala itu mereka telah memberikan bantuan kepada pasukan Askenden untuk mencapai Xiaoyu Tianjun. Dan kali ini Le Tianjun yang bertugas. Zhao Hao menyarankan Jiang Fan untuk mencoba karena dia yakin dia itu dapat menjadi seorang dewa surgawi. Posisi ini sangatlah sulit untuk dapat dicapai. Bahkan sudah 120 juta tahun Jiang Fan mencoba, namun dia tetap gagal dan tetap terjebak menjadi seorang raja dewa. Hanya dengan menjadi seorang dewa surgawi sajalah dia dapat melangkah lebih tinggi lagi. Tapi dia penasaran mengapa Zhao Hao tidak mengambil kesempatan itu dan malah memberikan hal ini kepadanya. Bagi Zhao Hao, ia tidaklah perlu melakukan hal tersebut sebab ayahnya yakni Le Tianjun telah menjadi seorang dewa surgawi. Selain itu, Piaoyu Tianjun tidak akan membiarkan keluarga Zhao memiliki dua dewa surgawi. Jadi Zhao Hao memilih untuk memenuhi keinginan putranya saja untuk bisa menikahi Jiang Li. Zhao Hao pun pergi dengan harapan Jiang Fan bisa memberikan dukungan kepada mereka. 决定帮助飞升者势力，真的可以出手吗？这位乃神界至尊，天尊出一次手，您的北极圣皇了。周家超然物外。这么好的机会， Beberapa hari pun sudah berlalu di mana akhirnya penilaian puncak pun telah dimulai. Para raja dewa meminta Jiang Fan untuk memberitahu siapakah yang akan menjadi menantu keluarga Jiang. Di sini Jiang Fan senang karena lamaran selama 30 tahun berjalan dengan lancar. Bahkan Duan Muyu bisa menjadi seorang raja dewa. Xin Yu juga mampu menyempurnakan harta spiritual Hongmen Limbao kelas 1. Ada begitu banyak peristiwa besar pada acara kali ini. Baginya, Xin Yu dan Josian merupakan generasi muda terbaik di alam dewa. Tapi hanya ada satu saja yang akan menjadi menantunya, di mana orang tersebut merupakan Josian. Mendengar apa yang Jiang Fan katakan tentu saja mengejutkan Xin Yu dan Ye. Bahkan ada begitu banyak peserta yang tidak percaya akan keputusan Jiang Fan. Jiang Li mencoba untuk menolak namun suaranya ditahan oleh ayahnya. Bahkan ibunya harus menahan dirinya. Sedangkan Xin Yu merasa begitu sakit melihat apa yang terjadi kepada Jiang Li. Xin Yu pun hanya dapat tertawa dengan keputusan Jiang Fan. Ia pun mencoba untuk menenangkannya, tapi Xin Yu memintanya untuk diam. Karena sebagai ayah Jiang Li, dia itu sangatlah menghormatinya dan mencoba mengikuti lamaran sesuai dengan apa yang dia inginkan. Namun siapa yang menyangka kalau Jiang Fan malah bersikap tidak adil. Dia mencoba menyadarkan mereka semua karena dalam ujian ini dirinya memenangkan 2 tempat, sedangkan Zhao Xian hanya 1 saja. Bahkan hadiah pertunangannya merupakan Hongmen Limbao kelas 1. Dia pun penasaran apa yang telah Zhao Xian berikan sampai membuat Hongmen Limbao kelas 1 tidak begitu berharga. 我参加招亲，秦羽，我能够理此次招亲的3个名额，招亲结果是公平的。 Hal ini pun telah membuat Jiang Fan terdiam. Jadi Zhao Hao pun mewakilinya dengan memberitahu kalau hadiah pertunangan merupakan hal yang mampu mengejutkan dan membangkitkan gairahnya. Jadi keluarga Zhao memberikan hadiah tersebut yang membuat Jiang Fan senang. Jiang Fan merasa dirinya sudah bersikap adil, tapi tidak bagi Xin Yu. Ia kembali bertanya apa yang Josian berikan kepadanya.
Zhou Xian pun ingin menyerang Xin Yu, tapi segera dihentikan oleh ayahnya. Karena bagaimanapun Xin Yu tidaklah boleh bersikap sombong di hadapan Raja Dewa. Namun Xin Yu tidaklah berbicara kepadanya karena dia hanya butuh jawaban dari Jiang Fan saja. Jiang Lan juga muncul untuk mendengar apa hadiah pertunangan dari keluarga Zhao. Yang mana hal itu pun semakin membuat Jiang Fan tidak berkutik. Para Raja Dewa lainnya juga ingin tahu apa yang tengah dia sembunyikan sampai-sampai tidak ingin memberitahu mereka semua. Zhao yang tidak ingin hal itu diketahui oleh banyak orang berencana untuk memberikan hukuman kepada Xin Yu karena dia telah berani bersikap kasar kepada seorang Raja Dewa. Siapapun yang berani melindungi Xin Yu akan menjadi musuh dari kota Leifa. Karena perkataannya dan tidak ingin bermusuhan dengan kota Leifa, jadi para Raja Dewa mulai bertindak untuk memberikan hukuman kepada Xin Yu. Dengan begini, para Raja Dewa mulai bersatu untuk menghukum Xin Yu. 秦羽目无尊上，秦羽不知礼数。事已至此，好。 Melihat hal tersebut mengingatkan Jiang Lan mengenai apa yang telah terjadi pada masa lalu. Padahal kala itu istrinya sudah melindungi begitu banyak orang, namun 8 Raja Dewa justru menganggapnya sebagai ancaman. Yosume tahu kalau mereka tidak akan membiarkannya. Ia mencoba menenangkan Jiang Lan karena dia masihlah memiliki orang-orang yang mendukungnya. Hanya saja kala itu dia bersama dengan rekannya harus terlibat masalah besar dengan para Raja Dewa. Bahkan Jiang Lan harus turun tangan untuk dapat melindunginya. Namun seberapa keras pun mereka berjuang, dirinya tidaklah dapat melindungi Zhao Shumei. Karena para Raja Dewa telah datang untuk melakukan hukuman kepadanya. Bahkan Jiang Lan tidak dapat berbuat apa-apa sebab kakaknya sendiri yang menahan dirinya. Entah apa yang dibuat Zhao Shumei hingga membuat para Raja Dewa marah kepadanya. Serangan langsung saja mereka lakukan untuk dapat menghukumnya. Hanya saja rekannya datang untuk menyelamatkan Zhao Shumei. Dia pun diminta untuk pergi dari tempat itu. Hanya saja Jiang Fan menggunakan pengurung waktu yang membuat dia tidak dapat pergi terlalu jauh.太让我失望了，你目无圣皇。 Jiang Lan memohon kepada kakaknya untuk memberikan pengampunan kepada Zhao Shumei. Namun Jiang Fan tidak peduli dan tetap memutuskan untuk memburunya. Bahkan Zhao Shumei harus bertemu dengan para Raja Dewa lainnya dan kini dirinya pun sudah tidak dapat pergi kemana-mana lagi. Pertarungan langsung saja terjadi antara dirinya dengan 4 Raja Dewa. Pada awalnya dia memang dapat bertahan hingga 4 dewa ini memberikan perintah untuk melakukan apa saja agar Zhao Shumei bisa mati di tangan mereka. Karena bagi mereka, keberadaan Zhao Shumei ini merupakan ancaman bagi 8 Raja Dewa. Kini Zhao Shumei pun sudah tidak dapat kemana-mana lagi. Karena bagaimanapun dirinya sudah terkepung. Terlebih lagi saat ini, ketiga Raja Dewa kembali datang untuk memberikan tekanan yang sama. Kini dia pun harus berhadapan dengan 7 Raja Dewa sekaligus. Tentu saja hal itu bukanlah perkara yang mudah karena bagaimanapun sebagai Dewi Kehidupan, kekuatannya tidaklah mungkin dapat menahan serangan dari ke-7 dewa sekaligus. Kini sebuah serangan pun telah mereka siapkan untuk dapat menghabisinya. Jiang Lan yang tahu hal itu sangatlah berbahaya, segera mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk dapat melindunginya. Tapi Jiang Fan kembali menahan adiknya dan juga memberikan kekuatannya untuk dapat menghukum Zhao Shumei. Pada akhirnya, secara menyedihkan, Jiang Lan dengan mata kepalanya sendiri harus melihat gadis yang dia cintai mati tepat di hadapannya. Ardi! Jadi dengan kenangan buruk itu, Jiang Fan tidak ingin hal itu terulang kembali. Sebab kakaknya telah menghabisi Dewi Kehidupan hanya untuk keuntungan egois 8 Raja Dewa saja. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di mana pertarungan sengit tentu saja akan terjadi di kota Piaosu, di mana seluruh Raja Dewa pun telah berkumpul untuk melakukan penyerangan kepada Xin Yu. Sedangkan Jiang Lan akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa melindunginya.
Dalam pertarungan ini, Xin Yu juga dibantu oleh kedua saudaranya, yakni Hao Fei dan He Yu. Jadi dirinya dapat fokus untuk bertarung dengan Zhou Xian dan Zhao Hao. Seberapa keras pun mereka berusaha menumbangkan Xin Yu, namun dia itu tetap bangkit dan memberikan serangan balasan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.